Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 1872050 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Swasta. Mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani. Pada video kali ini guna untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Langsung saja masuk ke materinya. Next, yang pertama, pengertian proses manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep pengelolaan yang menawarkan otonomi kepada sekolah untuk mengambil keputusan dalam upaya melibatkan seluruh komponen sekolah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun syarat-syarat perencanaan dalam manajemen sekolah meliputi yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Kedua, pendekatan yang sederhana. Ketiga, pendekatan yang realistis. Yang keempat, metode yang praktis. Yang kelima, cara kerja yang terinci. Yang keenam, pendekatan yang fleksibel. Yang ketujuh, pendekatan yang menyeluruh. Dan yang kedelapan, pendekatan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada proses manajemen berbasis sekolah yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan, kegiatan, sumber daya, waktu, tempat, dan prosedur penyelenggaraan komponen atau bidang manajemen berbasis sekolah. Adapun syarat-syarat perencanaan dalam manajemen berbasis sekolah meliputi yang pertama, tujuan yang jelas, yang kedua sederhana, ketiga realistis, yang keempat praktis, yang kelima terinci, yang keenam fleksibel, yang ketujuh menyeluruh, yang kedelapan efektif dan efisien. Dalam perencanaan perlu menjawab 5 W dan 1 H. Why, what, what, when, where, dan how. Selanjutnya, 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses kegiatan memilih, membentuk hubungan kerja, menyusun deskripsi tugas dan wewenang orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komponen atau bidang. Manajemen berbasis sekolah tentu sehingga terbentuk kesatuan tugas dan struktur organisasi yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah. Memiliki orang-orang yang dilibatkan dalam kegiatan tertentu mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang yang bersangkutan. Antara lain, yang pertama, karakteristik fisik dan psikis atau minat, kemampuan, emosi, kecerdasan, dan kepribadian, serta latar belakang atau pendidikan, pengalaman, dan jabatan sebelumnya. Membentuk hubungan kerja menjadi satu kesatuan berarti bahwa penempatan orang-orang dalam kegiatan tertentu dibentuk berupa susunan dan struktur organisasi, lengkap dengan deskripsi tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan berarti implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun. Dalam pelaksanaan perlu diberikan motivasi, supervisi, dan pemantauan. Pemberian motivasi merupakan upaya mendorong pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah agar selalu meningkatkan mutu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Supervisi yaitu pemberian bantuan perbaikan dan pengembangan kegiatan implementasi komponen atau bidang manajemen sekolah agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah. Supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademik yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh kepala sekolah, atasan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada 4, pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengawasan berguna untuk mengukur keberhasilan dan penyimpangan, memberikan laporan dan penerapan sistem umpan balik bagi keseluruhan kegiatan komponen atau bidang manajemen sekolah. Pengawasan meliputi kegiatan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Kegiatan pengawasan juga didasarkan atas kegiatan pemberian motivasi, pengarahan, supervisi, dan pemantauan. Selanjutnya ada komponen dan proses manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kedua, manajemen peserta didik. Ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, manajemen pembiayaan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Yang keenam, manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, ketujuh, manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian materi manajemen berbasis sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.